warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, para Sobat Tani ingat tidak dengan kendala yang pernah dialami oleh Pak Uun dalam melakukan budidaya tanaman tomat. Nah, di mana kontennya sudah kita buat kemarin, di mana pada lahan budidaya tomat milik Pak Uun mengalami kendala akibat pengaplikasian H2O2 dan kapur gamping yang kurang tepat. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan secara langsung apa yang dilakukan oleh Pak Uun sesuai dengan dosis yang sudah dilakukan oleh Pak Uun. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merendam kapur gamping selama 1 malam terlebih dahulu. Nah, nantinya setelah kita rendam, kita akan cek pH-nya. Apakah pH-nya basah atau bagaimana? Karena dari Pak Uun sendiri kemarin tidak mengecek pH larutan, baik pH larutan gampingnya maupun pH dari si H2O2-nya. Jadi, ayo Sobat Tani, kita akan mempraktekkan langsung apa yang dilakukan oleh Pak Uun. Menurut informasi dari Pak Uun, kemarin Pak Uun itu menggunakan kapur gamping sebanyak 2 kg yang dilarutkan ke 20 liter air. Nah, karena dari tim CTH ini punyanya yang 15 liter, ini kan 1 galon ini 15 liter, maka kita akan konversikan. Jadi 2 kilo itu untuk 20 liter air. Nah, jadi kalau untuk 15 liter berarti kita membutuhkan 1,5 kapur gamping. Nah, ini para Sobat Tani, kita timbang sesuai dengan dosis yang dilakukan oleh Pak Uun. Namun kita konversi karena kita menggunakan 15 liter ya. Nah, ini berarti kalau 2 kilo itu menggunakan 20 liter air, berarti kalau 15 liter menggunakan 1,5 kilo kapur gamping. Nah, ini para Sobat Tani, ini sudah 1,5 kilo. Kita masukkan ke dalam ini ya, galon. Nah, para Sobat Tani, kita akan isi air ya terlebih dahulu sampai full. Para Sobat Tani, ini merupakan H2O2 dengan kadar 50%. Kita akan tuang ke sini, ke dalam botol ini sebanyak 30 ml sesuai dengan dosis yang sudah digunakan oleh Pak Uun. Jadi yang ini ya, disuntikan ini 20 ml. Kita ambil 20 ml-nya dulu. Oh ya, jangan lupa H2O2 ini keras ya, larutan keras. Jadi sebisa mungkin menggunakan sarung tangan, atau jika tidak menggunakan, usahakan tidak mengenai kulit, agar tidak terjadi iritasi ya pada kulit para Sobat Tani ini. Kita ambil dulu ya 20 ya. Ini 20 ml kita masukkan dulu. Halo Sobat Tani, hari ini sudah hari kedua dari praktek ini ya, praktek kapur gamping yang akan dicampur dengan H2O2, dan ini kita sudah merendam kapur gamping selama 1 malam. Setelah ini kita akan menuangkan kapur gamping sebanyak 4 liter dari rendaman 1,5 kg ke 15 liter air. Kita ambil 4 liternya, dimasukkan ke dalam galon ini. Nah, galon ini nih sekitar 15 liter ya. Sedangkan tangki yang biasanya digunakan oleh para Sobat Tani ini kebanyakan 16 liter. Nah, jadi ini hanya selisih 1 liter saja dengan yang 16 liter tangki dari para Sobat Tani. Nah, kita masukkan dulu ini 4 liternya ke dalam galon ini. Nah, para Sobat Tani, sebelum kita larutkan dengan H2O2 atau kita campurkan dengan H2O2, kita cek dulu pH air dari rendaman kapur gamping ini. Nah, ini sudah pH-nya kita udah hidupkan, sudah ini ya, sudah 7 netral. Kita masukkan ke dalam air rendaman kapur gamping ini. Dimana dapat kita ketahui bahwa kapur gamping ini merupakan bersifat basah kuat. Biasanya itu rentannya 11-13 untuk pH airnya. Dan ternyata stuck di 12. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pH dari rendaman air rendaman kapur gamping ini bersifat basah. Ini 2 liter kita masukkan dulu. Nah, para Sobat Tani, air rendaman kapur gamping yang 4 liter ini kita sisihkan dulu.
kita beralih ke H2O2-nya. Nah, sesuai dengan sumber dari Pak Uun, kemarin Pak Uun itu melarutkan H2O2 yang 30 ml ini ke dalam 2 liter air terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah menyiapkan 2 liter air. Lalu kita tuang H2O2 30 ml-nya ya ke dalam ini. Kita tuang ya ke ini. Nah, ini para sobat tani merupakan pH dari air yang kita gunakan. Itu pH-nya netral ya, yaitu 7. Nah, para sobat tani, kita akan cek pH dari H2O2-nya. Ini pH-nya sudah 7, sudah netral ya. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, biasanya kalau sesuai informasi H2O2 ini atau hidrogen peroksida bersifat asam lemah. Jadi bisa kita lihat apakah nantinya pH-nya akan turun menjadi 6 atau menjadi 5, kita tunggu dulu ya. Nah, ini para sobat tani, ini merupakan pH dari campuran H2O2 yang di 30 ml yang dicampur ke 2 liter air. Nah, tadi airnya sudah kita cek pH-nya, ternyata air yang kita gunakan pH-nya 7,6. Nah, sedangkan setelah kita campur dengan H2O2 sebanyak 30 ml ke dalam 2 liter air, nah ternyata pH-nya turun menjadi 6,6. Nah, ini menunjukkan bahwa memang H2O2 ini bersifat asam. Nah, ini merupakan air rendaman kapur gampingnya yang sudah 4 liter. Kita tambahi dulu air sesuai dengan yang dilakukan oleh Pak Uun. Nah, kemarin Pak Uun itu katanya menambahi jangan sampai penuh, lalu setelah itu baru dicampur dengan larutan H2O2 yang sudah dicampur dengan air. Nah, setelah seperti ini kita akan mencampur H2O2 30 ml yang sudah dilarutkan ke 2 liter air. Nah, tadi itu kalau airnya sendiri kita cek pH-nya itu sekitar 7,6. Nah, dan dari H2O2-nya waktu kita cek pH-nya itu sekitar 1 sekian-sekian ya, atau bersifat asam. Nah, karena perbandingan dari airnya yang 2 liter dan H2O2-nya hanya 30 ml, itu pasti hanya menurunkan pH dari airnya sedikit saja, yaitu pasti entah itu berkurang 1 atau 2 tingkat saja. Nah, ini terbukti dari pengecekan tadi. Dari larutan 2 liter air yang dicampur dengan H2O2 30 ml, ternyata pH airnya menjadi turun 1 tingkat, yaitu menjadi 6, sekian-sekian. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam ini ya, ke dalam dirijen yang sudah berisi air rendaman gamping 4 liter yang sudah dilarutkan dengan air sumur. Nah, ini kita langsung masukkan ya. Nah, bisa dilihat ada reaksi gelembung di bagian tepi ini. Nah, ini ya para sobat tani, bisa dilihat ini ada gelembung yang mungkin di kamera sedikit tidak kelihatan. Ini saya agak sedikit balik. Nah, ini merupakan reaksi dari pencampuran basa dengan asam. Nah, kemarin Pak Uun itu tidak menunggu sampai selesai reaksinya, kemudian langsung dispray ke tanaman sehingga menyebabkan tanaman menjadi terganggu pertumbuhannya. Jadi yang benar itu kita harus menunggu reaksi antara basa dan asam ini terlebih dahulu selesai, baru setelah itu diaplikasikan pada tanaman. Sobat tani, kita coba cek pH-nya setelah dicampurkan dan setelah reaksinya selesai ya. Tadi reaksinya ternyata muncul gelembung, namun gelembungnya tidak banyak, sedikit, karena memang percampuran asam dan basa pasti terjadi reaksi antara si sifat basa dan si sifat asamnya. Nah, terlebih lagi H2O2 ini mengandung banyak oksigen, sehingga pasti saat dicampur dengan air akan menimbulkan gelembung-gelembung yang di dalamnya terdapat oksigen ya. Nah, kita akan cek, ini pH-nya sudah 7 ya, netral. Kita akan cek berapa sih pH-nya ini. Nah, ini para sobat tani, ternyata setelah ditunggu ini ternyata basa. Nah, kenapa basa? Karena memang antara larutan hidrogen peroksida dan larutan kapur gampingnya ini lebih banyak kapur gamping. Nah, dimana dapat kita ketahui bahwa kapur gamping ini basa kuat, kemudian larutannya lebih banyak juga dibandingkan H2O2, pastinya akan mendominasi pH yang ada di dalam ini ya, di dalam dirijen ini. Nah, para sobat tani, setelah saya mempraktikkan secara langsung dari 2 kg kapur gamping yang dicampur dengan
20 liter air yang kemarin kita konversikan menjadi 1,5 kg kapur gamping dicampur ke 15 liter air, dan itu pH-nya basa. Kemudian dari H2O2-nya 30 ml kita juga sudah cek pH-nya, yaitu sekitar 1, sekian yaitu asam, dan dilarutkan ke air sebanyak 2 liter, dimana airnya sudah kita cek juga pH-nya, air sumurnya itu pH-nya sekitar 7,6. Nah, pH dari H2O2-nya yang bersifat asam ini menurunkan pH larutan airnya yang tadinya 7,6 turun 1 tingkat menjadi 6, sekian. Nah, setelah kita campur nih para sobat tani, ternyata muncul reaksi antara kapur gamping, larutan kapur gamping 4 liter kita campur dengan larutan H2O2 yang sudah dicampur dengan air 2 liter, ternyata terjadi reaksi. Nah, sedangkan kemarin Pak Uun itu tidak menunggu reaksinya terlebih dahulu, kemudian langsung disemprotkan ke tanaman. Nah, dimana setelah kita cek juga pH-nya dari larutan yang sudah dicampur semuanya ini ternyata pH-nya basa, yaitu sekitar 10 sekian. Kemarin Pak Uun itu salahnya ada 2. Yang pertama, tidak mengecek pH larutan yang akan disemprotkan, dan yang kedua tidak mengecek pH tanah yang akan disemprotkan atau pH tanah yang ada di lahan budidaya tomatnya. Nah, dimana jika pH tanah di lahan budidayanya ini basah, kemudian disemprot dengan larutan gamping dan H2O2 ini yang bersifat basah, nah hal tersebut akan menyebabkan tanah semakin basah, dimana nantinya akan menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui pH tanah dan pH larutan saat melakukan pengaplikasian apapun ya, baik pestisida, insektisida maupun pupuk. Lebih baik cek pH tanahnya terlebih dahulu dan cek larutan yang akan disemprotkan atau dikocorkan terlebih dahulu. Nah, karena dari Pak Uun yang kurang tepat dalam pengaplikasiannya, tidak menunggu reaksi, hal inilah yang menyebabkan daun menjadi menggulung. Oleh karena itu para sobat tani, jangan sembarang memberikan dosis H2O2 jika tidak mengetahui pH-nya berapa, kemudian jika tidak mengetahui apakah ada reaksi atau tidak. Jadi para sobat tani harus mengetahui semua itu terlebih dahulu, baru bisa menggunakan H2O2 pada tanaman. Lalu para sobat tani ada yang bertanya nih, apa sih manfaat dari H2O2 untuk tanaman? Nah, sebenarnya H2O2 atau hidrogen peroksida ini memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Yang pertama yaitu dapat memperbaiki sifat tanah, di mana H2O2 ini mengandung banyak oksigen, sehingga dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam tanah, di mana jika di dalam tanah banyak kadar oksigennya, maka pertumbuhan jamur dan bakteri patogen itu tidak akan tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, dari H2O2 ini juga dapat mendukung dengan baik pertumbuhan akar, di mana nanti akar juga akan semakin lebat, kemudian dapat menyerap nutrisi dengan baik. Nah, pemberian H2O2 pada tanaman juga dapat mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen. Namun kembali lagi, kita harus menggunakan dosis yang tepat dan jangan sembarang dalam memberikan H2O2. Lalu dosisnya berapa Mbak untuk H2O2 jika ingin diaplikasikan pada tanaman? Nah, di mana kadar H2O2 ini sebenarnya ada 2 ya umumnya, yaitu ada kadar 3% dan ada kadar 50%. Nah, jika para sobat tani menggunakan H2O2 dengan kadar 3%, maka dosisnya cukup 100 ml per liter air. Namun jika para sobat tani menggunakan H2O2 dengan kadar 50%, maka dosis yang diaplikasikan pada tanaman cukup 1-2 ml per liter air saja. Nah, oleh karena itu jangan sampai berlebihan, karena jika berlebihan nanti akan membuat tanaman para sobat tani pertumbuhannya terhambat, bahkan bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Nah, para sobat tani pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih Mbak pH tanah asam atau pH larutan asam, kemudian pH tanah basah, pH larutan basah apa sih? Nah, sebenarnya sangat sederhana ya para sobat tani. pH asam itu berarti pH-nya kecut, atau dalam bahasa Maduranya di Probolinggo ini celok ya. Nah, sedangkan basah ini berarti pahit. Nah, para sobat tani bisa mencoba biji mahoni. Biji mahoni dicampurkan, kemudian nanti dilarutkan ke air. Nah, itu bersifat basah. Jika kita coba itu rasanya pahit. Nah, sama seperti kapur gamping ini. Kapur gamping ini jika dilarutkan dengan air, coba para sobat tani dicoba dulu sedikit aja ya, setelunjuk jari, itu rasanya pahit para sobat tani. Nah, mungkin para sobat tani juga sering melihat para lansia yang mengunyah daun sirih lalu diberikan kapur di dalamnya. Nah, hal tersebut tujuannya untuk apa? Nah, ini biasanya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan jamur atau bakteri yang bisa merusak kesehatan gigi ya.
Nah, para sobat tani, mungkin itu saja video praktek kali ini, yaitu antara pencampuran kapur gamping, air rendaman kapur gamping dengan larutan H2O2. Nah, dari video ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa penggunaan H2O2 itu boleh pada tanaman, namun harus sesuai dosis yang sudah saya sebutkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui video terbaru dari CTHI dan informasi menarik lainnya. See you sobat tani!